Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman pengalaman aku umroh mandiri selama 25 hari bersama ibuku. Karena banyak banget dari teman-teman selain di kolom komentar dan di akun sosial media aku yang lain seperti TikTok dan Instagram, banyak yang menanyakan bagaimana sih caranya umroh mandiri. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman mulai dari awal aku memutuskan umroh mandiri, apa aja yang harus dipersiapkan mulai dari dokumennya, bagaimana cara pesen tiket pesawat, pesen tiket hotel, dan semuanya insya Allah aku akan sharing di video ini ya. Sampai di akhir video nanti aku akan spill berapa pengeluaran selama di Mekah dan di Madinah 25 hari berdua untuk aku dan ibuku. Maka dari itu tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe dulu channel aku ini ya. Oke teman-teman, yang pertama kenapa aku bisa memutuskan untuk umroh mandiri? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, aku mau sedikit cerita dulu nih. Sebetulnya keinginan pergi ke Tanah Suci untuk ibadah umroh sudah sejak lama ada dalam doaku. Di setiap sholatku, sujudku, dan di waktu mustajabnya doa. Itulah yang aku pinta, semoga Allah mudahkan aku untuk menuju Baitullah. Dan beberapa tahun belakangan ini, saking inginnya aku ke Baitullah, hampir setiap hari yang aku tonton adalah vlogger-vlogger Indonesia yang tinggal di Mekah atau Madinah. Sambil aku bayangkan suatu saat aku ada di sana. Bahkan tak jarang di waktu luang, hobi aku itu adalah iseng cek-cek tiket pesawat, padahal gak ada niat buat beli dan gak tahu juga kapan aku akan berangkat. Qadarullah, Allah sebaik-baiknya maha pengatur. Jadi tahun ini anakku itu baru masuk SMP kelas 1 atau kelas 7, dan di sekolahnya itu ada program overseas ke Madinah untuk memperdalam bahasa Arab di Universitas Islam Madinah dan juga memperdalam bacaan dan hafalan Al-Qur'annya itu di Masjid Nabawi. Program ini ada yang berlangsung selama 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Dan program overseas ini adalah program rutin setiap tahun yang dilakukan oleh sekolah. Nah, selain program untuk anak-anak, sekolah pun menyediakan travel umroh untuk orang tua yang ingin mendampingi anak-anaknya. Seperti travel pada umumnya, selain umroh juga ada city tour dan ada kunjungan ke Universitas Islam Madinah untuk bertemu dan melihat anak-anak soleh yang sedang belajar. Tapi hanya 9 hari dengan biaya yang untuk aku itu relatif mahal ya. Ya sesuai dengan fasilitas yang dikasih oleh sekolah juga sih, yaitu pemilihan hotelnya, hotel bintang 5. Nah, menurut aku ini adalah momen yang pas untuk aku pergi umroh dalam waktu yang cukup lama. Karena sekalian anak aku pun sedang sekolah di sana. Karena rasanya sayang banget gitu kalau cuma 9 hari atau 12 hari aja di sana. Akhirnya aku berdiskusi dengan suami dan suami pun izinkan dan ridho 1 bulan aku menyusul anakku di Madinah. Karena sikon yang tidak memungkinkan untuk suamiku ikut, akhirnya aku mengajak ibuku untuk menemaniku umroh 25 hari di Tanah Suci. Dan itu pun adalah doa yang selalu aku panjatkan, yaitu ingin umroh bersama mamahku. Masya Allah, tabarakallah. Satu persatu, alhamdulillah Allah kabulkan doaku. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Oke, dari situ setelah kami memutuskan untuk 25 hari di Tanah Suci sekaligus menyusul anakku yang sedang belajar di sana, akhirnya aku mencari-cari info terkait umroh mandiri. Karena selain bulan Ramadan, jarang banget travel umroh yang mengadakan umroh selama 1 bulan. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video aku ini, itu adalah aku yang 2 bulan lalu mencari informasi tentang umroh mandiri. Nah, dari situlah kenapa aku berusaha untuk membuat video mulai dari awal pemberangkatan sampai ketika aku tiba di Mekah. Itu karena aku ingin sharing, berbagi informasi dan pengalaman untuk teman-teman yang memang membutuhkan informasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel aku ini dan baru menonton video aku ini, boleh dicek lagi, di scroll lagi video-video aku sebelumnya yang mulai dari pemberangkatan sampai ketika aku tiba di Mekah, sebagai gambaran ketika teman-teman akan melakukan umroh mandiri.
Jadi itu ya alasan yang pertama aku untuk umroh mandiri adalah karena ingin berlama-lama ada di Tanah Suci, yaitu selama 25 hari. Yang kedua karena agar mempunyai waktu yang lebih fleksibel di mana jadwal aku di sana menyesuaikan dengan jadwal anakku juga. Maka dari itu rute yang aku ambil adalah Mekah, Madinah, Mekah. Karena sebelum kepulangan ke Indonesia dari Madinah, anakku akan kembali ke Mekah untuk melakukan umroh. Jadi aku ikutin jadwalnya biar bisa bersama-sama. Selain itu, budget untuk umroh mandiri bisa disesuaikan. Mau lebih mahal dari travel juga bisa, mau lebih murah juga bisa. Salah satunya tergantung pilih hotelnya, mau yang seperti apa. Mau pilih hotel yang berbintang 5, yang view-nya pelataran masjid, otomatis harganya lebih mahal. Atau yang agak jauh dari masjid, tapi harganya lebih murah. Semuanya bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya. Dengan kata lain, umroh mandiri itu nggak melulu lebih murah dibandingkan dengan memakai travel ya. Oh iya teman-teman, disclaimer dulu ya. Jadi ini adalah umroh aku yang pertama kali, dan untuk ibuku ini adalah yang ketiga kali. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali juga ingin umroh mandiri, harus benar-benar riset tentang umroh mandiri itu tersebut. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Teman-teman bisa tonton YouTube aku sebelumnya tentang perjalanan umroh mandiri, atau YouTube-nya siapapun yang bisa memberikan informasi untuk teman-teman sendiri. Dan kalau menurut aku, untuk umroh mandiri ini, kalau teman-teman sudah terbiasa untuk traveling tanpa tour guide atau travel, insya Allah mudah untuk melakukan perjalanan umroh mandiri ini. Hanya saja umroh mandiri ini kan bukan hanya sekedar perjalanan ya, tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana ibadahnya yang wajib kita pelajari. Jadi selain teman-teman pelajari cara ibadah umroh, teman-teman juga bisa menyewa jasa mutawif untuk membimbing ibadah umrohnya nanti di sana, agar ibadah umrohnya lebih meyakinkan dan menjadi umroh yang mabrur dan mabruroh. Amin. Oke teman-teman, sekarang aku mau share langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan, yaitu paspor. Paspor umroh ini harus masih berlaku minimal 6 bulan sejak tanggal keberangkatan ke Arab Saudi. Untuk pembuatan paspor sudah pernah aku share di video aku sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya paspor, sekarang cari tiket pesawat. Kalau bisa, tiket pesawatnya yang promo ya. Jadi, qadarullah kemarin aku dapat tiket pesawat promo Saudi Airlines dengan harga 10 juta pulang pergi direct Jakarta Jeddah. Promo ini tuh kemarin berlaku dari tanggal 18 sampai dengan 31 Agustus 2024, dan untuk periode penerbangan itu 1 September sampai dengan 30 November 2024. Jadi pas banget dengan rencana keberangkatan aku di bulan Oktober sampai dengan November. Selain itu, kita bisa mencari tiket pesawat via Skyscanner di website. Di sini kita pilih tujuan kita kemana dan pilih tanggal pemberangkatan serta kepulangan. Di sini kita bisa mengetahui harga terbaik dan penerbangan tercepat. Terus juga ada harga yang terendah atau termurah. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di harga termurah ini adalah waktu transitnya. Di sini ada yang sampai 2 hari ya transitnya, dan ada yang sampai 2 kali stop. Itu perlu dipertimbangkan, apalagi kalau kita membawa anggota keluarga seperti anak ataupun orang tua. Itu akan sangat menghabiskan waktu dan juga menguras tenaga ya, kecuali kalau memang tujuannya ingin berlibur dulu di negara transit, itu lain cerita ya teman-teman. Dan di sini juga ada penerbangan dengan waktu tercepat, artinya direct tanpa transit, seperti aku kemarin. Biasanya yang direct itu adalah pesawat Saudi Airlines atau pesawat Garuda. Tapi harganya juga memang lumayan tinggi. Makanya alhamdulillah kemarin aku dapat harga promo Saudi Airlines. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tiket pesawat promo? Yang pertama, teman-teman bisa follow akun Instagramnya Saudi Airlines. Setelah itu, teman-teman sering cek-cek tiket ya, baik itu di Saudi ya, di aplikasi maupun websitenya. Dan bisa cek juga di Skyscanner yang tadi. Dan teman-teman juga bisa mengikuti komunitas umroh mandiri, karena di sana juga kita saling berbagi info seperti itu ya. Oh iya teman-teman, untuk tiket pesawat itu harus pulang pergi ya, karena syarat pengajuan visa salah satunya adalah tiket pesawat pulang dan pergi. Entah itu pembeliannya di waktu yang sama ataupun di waktu yang berbeda, yang pasti pada saat pengajuan visa, tiket pesawat pulang pergi itu sudah ada. Setelah membeli tiket pesawat, barulah kita mencari hotel atau penginapan. Kenapa tidak membuat visa dulu?
Karena sepengalaman aku, untuk membuat visa, salah satu persyaratannya selain ada bukti tiket pesawat, juga harus melampirkan bukti booking hotel. Dan ini adalah hotel selama aku berada di Mekah dan di Madinah. Untuk di Mekah, aku menginap di Hotel Al-Kishwah Tower, dan untuk reviewnya sudah aku upload di video sebelumnya ya. Dan untuk di Madinah, yang pertama aku menginap di Skyview Hotel. Untuk reviewnya insya Allah di next video. Hotel yang kedua kami di Madinah yaitu Al-Badil 2. Di sini kami sharing dengan teman yang sedang umroh mandiri juga. Dan hotel yang ketiga atau yang terakhir di Madinah yaitu Hotel Al-Andalus Palace Golden. Untuk review-review hotel yang aku tinggali di sana, nanti aku buatkan reviewnya di next video ya. Kecuali Hotel Al-Kishwah sudah aku review di video sebelumnya. Untuk cara booking hotelnya, teman-teman bisa booking melalui Agoda, Traveloka, Booking.com, atau aplikasi lainnya. Nah, kemarin aku booking hotel itu melalui Agoda dan alhamdulillah tidak ada kendala. Kemarin sebelum memilih hotel, aku pastikan dulu berapa jarak tempuh jika berjalan kaki dari hotel ke masjid. Dan aku pun lihat review-reviewnya di YouTube. Dan selain itu, kalau di Mekah banyak hotel yang jaraknya jauh, tetapi mereka menyediakan shuttle bus menuju Masjidil Haram. Jadi untuk di Hotel Mekah kita bisa mencari hotel yang murah walaupun jauh dari Masjidil Haram, tetapi hotelnya itu menyediakan shuttle bus menuju Masjidil Haram. Oke, setelah booking hotel, barulah kita apply visa. Sebelumnya aku mau kasih info dulu, untuk visa ini ada beberapa macam, yaitu ada visa umroh, visa transit, dan visa lainnya. Dan kemarin aku memakai visa umroh. Untuk visa umroh ini bisa di-apply melalui provider travel umroh. Untuk harganya kisaran 2-3 juta tergantung provider yang menyediakannya. Dan sudah termasuk asuransi. Selain visa, ada tambahan dokumen lainnya, yaitu Siskopatuh. Siskopatuh ini bisa dibeli sekalian ya melalui travel umroh. Bagi yang umroh mandiri, Siskopatuh ini ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan tidak. Karena memang sistem checkingnya itu random checking ya teman-teman. Jadi ada yang ditanyakan, ada juga tidak. Namun agar perjalanan umroh aku lebih aman dan tenang, kemarin aku tetap membeli Siskopatuh ini. Untuk harganya kisaran 200 sampai dengan 300 ribu rupiah tergantung dari provider yang menyediakannya. Dan dokumen wajib yang terakhir yaitu buku kuning atau buku vaksin meningitis. Kementerian Kesehatan Arab Saudi kembali mewajibkan vaksin meningitis untuk umat muslim yang akan melaksanakan umroh atau haji. Vaksin meningitis ini dilakukan maksimal 2 minggu sebelum keberangkatan, karena vaksin baru akan bekerja setelah 10 hari setelah penyuntikan. Oke, jadi dokumen yang harus dipersiapkan itu adalah yang pertama paspor, kemudian visa, Siskopatuh, dan buku kuning. Oke, setelah tiket pesawat sudah kita beli, dokumen sudah kita siapkan, dan hotel sudah kita booking, lanjut sekarang transportasi apa yang akan kita gunakan selama di Mekah dan di Madinah. Oke, karena tujuan umroh mandiri aku langsung ke Mekah, jadi untuk transportasi dari Bandara Jeddah ke Mekah itu ada beberapa pilihan. Di antaranya yaitu bisa menggunakan kereta cepat Haramain, bisa menggunakan bus, ada namanya bus Sabto atau lain sebagainya, dan bisa juga menggunakan mobil, taksi, atau mobil sewa seperti Hiace dan lain sebagainya. Nah, di sini aku memilih untuk menggunakan kereta cepat Haramain. Jadi untuk posisinya itu, dari keluar pengambilan koper bagasi, kita akan menemui akuarium besar dan kita bisa mengikuti petunjuk arah ke tempat kereta cepat Haramain. Railway Station. Terus kita ke sana. Nah, kita udah ada di pintunya, udah bacaan trains, kita masuk. Untuk tiketnya aku membeli secara online melalui aplikasi HHR. Aplikasi ini bisa di-download di handphone ya. Sekarang kita buka aplikasinya. Di sini aku mau kasih tahu cara membeli tiketnya. Pertama kita pilih one way, kemudian kita pilih from airport Jeddah to Mekah. Kemudian kita pilih tanggalnya. Nah, waktu itu aku beli tiketnya itu pas hari H-nya ya teman-teman, tapi biar lebih amannya sih beberapa hari sebelumnya ya, karena takutnya tiketnya kehabisan. Untuk koper yang dibawa di sini ada ketentuannya, tapi yang aku perhatiin itu sistemnya random check ya teman-teman, karena ada yang bawa koper besar juga ya lolos-lolos aja. Jadi kembali lagi deh sama teman-teman mau seperti apa. Kalau aku kemarin membawa koper yang ukurannya 24 in. Nah, di sini sudah tersedia jadwal pemberangkatannya dengan
dengan mata uang Saudi Arabia. Dan untuk jadwalnya ini benar-benar tepat waktu ya. Jadi maksimal setengah jam teman-teman sudah ada di stasiun kereta cepat ini. Nah, teman-teman di sini bisa pilih ya, mau pilih kelas bisnis atau kelas ekonomi dengan harga yang tentunya berbeda. Dan di sini juga ada diskon untuk anak-anak dan balita. Lanjut di sini kita pilih tempat duduk. Kemudian di sini kita isi data diri ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk phone number di sini itu hanya 10 digit alias bisanya diisi dengan nomor Saudi Arabia. Tapi tidak apa-apa kita isi dengan nomor Indonesia, tapi hanya 10 digit karena memang tidak terlalu berpengaruh ya. Yang penting teman-teman isi alamat emailnya yang sesuai dan yang aktif di handphone kalian. Karena nanti tiketnya itu akan dikirim lewat email. Nah, setelah selesai isi datanya semua, baru deh sekarang kita ke menu pembayaran. Pembayarannya ini bisa dilakukan menggunakan debit card atau credit card yang berlogo Visa atau Mastercard. Oke, tiket sudah selesai. Sekarang kita menuju ke kota Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Mekah. Untuk menuju ke hotel, aku menggunakan Makkah Bus. Dulu Makkah Bus ini gratis ya teman-teman. Jadi free shuttle dari stasiun Mekah ke Masjidil Haram. Tapi sekarang shuttle bus atau Makkah Bus ini berbayar, per orangnya itu 8 rial dan bisa menggunakan cashnya itu rial atau menggunakan debit card yang berlogo Visa atau Mastercard. Untuk pembayarannya nanti ada di depan busnya ya ketika kita akan menaikinya. Selain menggunakan bus, teman-teman juga bisa menggunakan taksi atau Karim. Karim itu adalah semacam taksi online. Kalau di kita itu seperti Grab atau Gokar ya teman-teman. Nah, itu bisa langsung ke hotel. Untuk reviewnya dan caranya dan di mana posisi ketika kita memesan taksi nanti akan aku share ketika perjalananku dari Madinah kembali ke Mekah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sana itu adalah posisi Makkah Busnya ya. Dan kita sudah ada di dalam Makkah Busnya. Sekarang menuju Masjidil Haram. Jadi buat teman-teman yang hotelnya dekat dengan Masjidil Haram bisa menggunakan Makkah Bus ini. Atau jika jauh bisa menggunakan taksi atau Karim ketika sampai di Haramain Station. Atau ketika turun dari bus ini nanti bisa lanjut menggunakan taksi ke hotel. Oke teman-teman, lanjut ke transportasi berikutnya. Ini ada shuttle bus yang disediakan oleh Hotel Al-Kishwa dan free alias tidak bayar. Untuk detailnya ada di video aku sebelumnya ya, silahkan di scroll. Oh ya teman-teman, sekedar info, untuk porsi makanan di Mekah tuh banyak banget ya. Jadi satu porsi ini bisa untuk 2 orang kalau untuk aku. Dan kalau teman-teman beli makannya di sekitar hotel, itu lebih murah daripada teman-teman beli makanan di sekitar Masjidil Haram. Nah ini kami beli nasi biryani, sudah ada ayamnya, harganya 15 rial. Tapi kalau teman-teman beli di sekitar Masjidil Haram atau di food courtnya itu harganya 30 sampai 40 rial. Dan jangan lupa dari rumah itu bawa beras, rice cooker, dan lauk pauk yang tahan lama. Karena di sini tuh jarang banget nasi putih. Dan lama-lama makan nasi biryani juga bosan ya. Dan ini beberapa aplikasi yang wajib kalian download ya selama di sana. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa aku share. Untuk video selanjutnya terkait perjalanan umroh mandiri aku di kota Madinah akan aku share di next video ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku ini, subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak tertinggal dengan video-video aku yang baru lainnya. Dan yang terakhir, sesuai janjiku, aku akan share total pengeluaran 25 hari di Tanah Suci untuk 2 orang, di mana di sini aku bersama ibuku. Nah ini dia detail pengeluaran aku selama 25 hari di Tanah Suci untuk 2 orang. Dimana total biaya ini bisa lebih murah atau bisa lebih mahal tergantung dengan pemilihan hotelnya seperti apa, tiket pesawatnya, dan juga pengeluaran-pengeluaran tak terduga lainnya. Karena selain memiliki waktu yang fleksibel, umroh mandiri ini juga bisa disesuaikan budgetnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.
Jadi total untuk seluruh pengeluaran 25 hari di Tanah Suci untuk 2 orang itu kurang lebih sekitar 57 juta rupiah, dan untuk biaya per orangnya itu 28 juta rupiah dengan rute Mekah, Madinah, Mekah. Oke teman-teman, jadi seperti itu sharing pengalaman aku pertama kali ke Tanah Suci dan umroh mandiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ikuti yang baiknya dan buang yang buruknya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi jembatan untuk teman-teman yang ingin ke Tanah Suci. Semoga Allah selalu meringankan dan memudahkan langkah kita untuk bisa selalu kembali ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Wassalamualaikum, bye.